Perkenalkan, nama saya Edgar Sivasgara Lampugo, NIM 52 2018 602. Saya akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi iklim Oldeman. Klasifikasi iklim Oldeman tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia, dan pada beberapa hal masih mengundang diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Namun demikian, untuk keperluan praktis, klasifikasi ini cukup berguna, terutama dalam klasifikasi lahan, pertanian, tanaman pangan di Indonesia. Klasifikasi iklim diarahkan kepada tanaman pangan seperti padi dan palawija. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini sudah lebih maju karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari dikaitkan dengan kebutuhan air tanaman. Oldeman membuat sistem baru dalam klasifikasi iklim dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan. Ia membuat dan menggolongkan tipe-tipe iklim di Indonesia berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah, bulan-bulan kering secara berturut-turut. Kriteria dalam klasifikasi iklim didasarkan pada perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering, dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Selanjutnya, dalam penentuan klasifikasi iklim, Oldeman menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Tipe utama klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut, sedangkan subdivisinya dibagi menjadi 4 yang didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut. Oldeman membagi tipe iklim menjadi 5 kategori, yaitu A, B, C, dan D. Tipe A, bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Tipe C, bulan basah secara berturut antara 5 sampai 6 bulan. Tipe D, bulan basah secara berturut antara 3 sampai 4 bulan. Sedangkan tipe E, bulan basah secara berturut kurang dari 3 bulan. Hasil klasifikasi Oldeman dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian seperti penentuan permulaan masa tanam, penentuan pola tanam, dan intensitas penanaman. Langkah pengerjaannya: buat dulu tabel curah hujan bulanan rata-rata suatu daerah. Paling tidak, data yang kita perlukan untuk tiap lokasi adalah data hujan bulanan selama 10 tahun. Dan berikut, tentukan jumlah bulan basah atau bulan kering berturut-turut berdasarkan metode Oldeman dan tentukan kelas Oldemannya, tiap utama, serta subdivisinya tiap stasiun atau pos hujan. Materi 2. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Dasar pengklasifikasian iklim Smith-Ferguson adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan sehingga diketahui rata-ratanya bulan basah, bulan lebat, dan bulan kering. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson dikembangkan pada tahun 1950. Smith adalah seorang guru besar dan pejabat direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta. Sedangkan Ferguson adalah seorang guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada saat itu. Beliau berdua membuat klasifikasi iklim ini dengan alasan sistem pengklasifikasi yang telah dikenal oleh Köppen dan Torwald. Sistem Torwald kurang sesuai dengan keadaan di Indonesia, khususnya mengenai teknik untuk menilai cuaca hujan. Sistem pengklasifikasi yang sesuai dengan keadaan di Indonesia yaitu sistem pengklasifikasi iklim menurut Smith, Ferguson, dan Oldeman, di mana sistem pengklasifikasi iklim menurut Oldeman lebih cocok pada sektor pertanian, sedangkan sistem pengklasifikasi menurut Smith, Ferguson lebih cocok digunakan pada sektor perkebunan. Namun mengingat bahwa klasifikasi iklim menurut Oldeman kurang cocok digunakan untuk dalam kegiatan perkebunan, maka untuk mengetahui kegiatan perkebunan lebih baik menggunakan klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, di mana klasifikasi menurut Smith-Ferguson memiliki kelebihan antara lain sesuai untuk daerah tropis dan sangat memperhatikan fluktuasi suhu, analisis datanya sederhana dan sesuai untuk seluruh dunia. Penggunaan data iklim dengan pertanian. Iklim merupakan komponen ekosistem dan faktor produksi yang sangat dinamik dan sulit dikendalikan. Dalam praktek, iklim dan cuaca sangat sulit untuk dimodifikasi
atau dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun bisa, memerlukan biaya dan teknologi yang tinggi. Iklim atau cuaca sering seakan-akan menjadi faktor pembatas produksi pertanian karena sifatnya yang dinamis, beragam, dan terbuka. Pendekatan terhadap cuaca atau iklim agar lebih berdaya guna dalam bidang pertanian diperlukan suatu pemahaman yang lebih akurat terhadap karakteristik iklim melalui analisis dan interpretasi data iklim. Mutu hasil analisis dan interpretasi data iklim selain ditentukan oleh metode analisis yang digunakan, juga sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu data. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pengelola dan pengguna data iklim demi menunjang pembangunan pertanian secara keseluruhan. Menyimak beberapa berita media massa akhir-akhir ini tentang semakin rawannya ketersediaan pangan di Indonesia tentunya sangat memprihatinkan. Pengaruh kegagalan panen, bangkrutnya petani, dan harga pangan yang makin meningkat dapat meruntuhkan prospek pertumbuhan ekonomi. Kondisi di mana harga bahan dan pangan komoditi lain yang tinggi tentu saja berakibat pada peningkatan inflasi. Semakin rawannya ketahanan pangan di Indonesia merupakan akibat semakin menurunnya luas lahan pertanian dan produktivitas lahan yang tidak mungkin ditingkatkan. Artinya, beberapa upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sudah tidak ekonomis lagi. Peningkatan kebutuhan terhadap produksi pertanian akibat peningkatan jumlah penduduk di suatu sisi dan semakin terbatasnya jumlah sumber daya pertanian di sisi lain, menuntut perlunya optimalisasi seluruh sumber daya pertanian, terutama lahan dan air. Oleh sebab itu, sistem usaha tani selama ini lebih berorientasi komoditas atau commodity oriented, harus beralih kepada sistem usaha tani yang berbasis sumber daya, seperti halnya sistem usaha tani agribisnis. Salah satu prospek penting dalam pengembangan agribisnis adalah bahwa kualitas sama pentingnya dengan kuantitas hasil. Di samping faktor tanah, produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dan berbagai unsur iklim. Namun, dalam kenyataannya, iklim atau cuaca sering seakan-akan menjadi faktor pembatas produksi. Hal tersebut disebabkan kekurangan keselarasan sistem usaha tani dengan iklim akibat kekurangan kemampuan kita dalam memahami karakteristik dan menduga iklim, sehingga upaya antisipasi risiko dan sifat ekstrimnya tidak dapat dilakukan dengan baik. Akibatnya, sering tingkat hasil dan mutu produksi pertanian yang diperoleh kurang memuaskan dan bahkan gagal sama sekali. Sesuai dengan karakteristik dan kompleksnya faktor iklim, maka kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam memodifikasi dan mengendalikan iklim sangat terbatas. Oleh sebab itu, pendekatan paling efektif untuk memanfaatkan sumber daya iklim adalah menyesuaikan sistem usaha tani dan paket teknologinya dengan kondisi iklim setempat. Penyesuaian tersebut harus didasarkan pada pemahaman terhadap karakteristik dan sifat iklim secara baik melalui analisis dan interpretasi data iklim. Mutu hasil analisis dan interpretasi data iklim selain ditentukan oleh metode analisis yang digunakan, juga sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu data. Pemanfaatan informasi iklim dalam pertanian. Secara teknis, dalam budidaya tanaman, hampir semua unsur iklim berpengaruh terhadap produksi dan pengolahan tanaman. Namun, masing-masing mempunyai pengaruh dan peran yang sangat berbeda terhadap berbagai aspek dalam budidaya tanaman. Sedangkan secara konseptual, pendekatan dan informasi iklim dalam pembangunan pertanian berkaitan dengan 5 aspek atau kegiatan, yaitu pembangunan wilayah dan komoditas, pertanian seperti kesesuaian lahan,
perencanaan tata ruang, perwilayahan, agroekologi dan komoditi, sistem informasi geografi, dan lain-lain. Perencanaan kegiatan operasional atau budidaya pertanian seperti perencanaan pola tanam, pengairan, pemupukan, PHT, atau pengendalian hama terpadu, panen, dan lain-lain. Berikut peramalan pertanian dan analisis sistem pertanian seperti daya dukung lahan, ramalan produksi, pendugaan potensi hasil, dan produktivitas pertanian, pengolahan lahan dan konservasi lahan atau tanah dan air, menunjang kegiatan penelitian komunitas dan sumber daya lahan, serta pengkajian teknologi pertanian, terutama dalam merumuskan atau menyimpulkan hasilnya. Informasi iklim sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan daya dukung wilayah untuk penetapan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah seperti pola tanam, cara pengairan, perwilayahan, agroekologi, dan komoditi. Perwilayahan komoditi pertanian dapat disusun berdasarkan agroklimat serta tiap jenis tanaman mempunyai persyaratan tumbuh seperti untuk berproduksi optimal. Suatu tanaman yang tumbuh, berkembang, dan berproduksi optimal secara terus-menerus memerlukan kesesuaian iklim. Kondisi kesesuaian tersebut memungkinkan suatu wilayah untuk dikembangkan menjadi pusat produksi suatu komoditi pertanian. Kajian sumber daya agroklimat pada strata ini harus sejajar dan padu dengan kajian tanah, sosial ekonomi, dan faktor produksi lainnya. Informasi iklim yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah dan identifikasi dan interpretasi potensi dan kendala iklim berdasarkan meteorologi seperti cuaca, curah hujan, suhu udara, radiasi surya, dan unsur iklim lainnya. Pada kajian yang lebih kuantitatif, data iklim dibutuhkan sebagai input utama dalam pemodelan atau simulasi pendugaan potensi produksi atau produktivitas dan daya dukung lahan. Keadaan iklim aktual atau cuaca pada periode tertentu sangat menentukan pola tanam, jenis komoditi, teknologi usaha tani, pertumbuhan, produksi tanaman, serangan hama atau penyakit, dan lain-lain. Apalagi usaha tani pada lahan kering. Berbagai unsur iklim terutama pola dan distribusi curah hujan sangat dominan terhadap produksi. Dalam praktek, iklim dan cuaca sangat sulit untuk dimodifikasi dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun bisa, memerlukan biaya yang teknologi yang sangat tinggi. Untuk itu, pendekatan yang memerlukan input rendah adalah menyesuaikan kegiatan budidaya dan paket teknologi pertanian dengan ilmu dan cuaca yang ada pada suatu wilayah. Efektivitas dan efisiensi pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit juga sangat ditentukan oleh curah hujan, suhu udara, dan kelembapan. Pengendalian hama terpadu atau PHT dengan menggunakan musuh alami yang dimungkinkan atas dasar pengetahuan tentang iklim dan cuaca, faktor cuaca, suhu, curah hujan, kelembapan, dan faktor cuaca lainnya dapat mempengaruhi cara dan keberhasilan pengendalian hama penyakit, baik yang dilakukan secara kimiawi, hayati, maupun kultur teknis. Kegiatan operasional pertanian memerlukan perkiraan cuaca atau iklim yang lebih akurat dan kuantitatif dalam periode harian, didasarkan bulanan dan musiman. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan atau penerapan sistem analisis dan teknik perakiraan cuaca dan pendugaan iklim yang lebih kuantitatif dengan model statistik. Akurasi analisis dalam perakiraan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan sebaran dan mutu data meteorologi dibandingkan dengan faktor produksi atau sumber daya pertanian lainnya. Peranan dan pertimbangan terhadap sumber daya iklim dalam pembangunan dan peningkatan produksi pertanian relatif terbatas.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan persepsi terhadap karakteristik iklim. Banyak kalangan menganggap iklim bukan sebagai sumber daya, melainkan sebagai kendala produksi pertanian. Kurangnya apresiasi terhadap sumber daya iklim yang dinilai bersifat given, harus diterima apa adanya dan tidak perlu dilakukan upaya antisipasi dan upaya memanfaatkannya secara optimal. Sangat terbatasnya informasi iklim efektif dan aplikatif atau berdaya guna untuk bidang atau kegiatan pertanian. Informasi agroklimat yang efektif dan aplikatif dapat berupa identifikasi, analisis, dan interpretasi, prediksi, ramalan, sonasi, modeling, dan lain-lain. Selain sangat erat kaitannya dengan kemampuan dan penguasaan teknik dan metodologi analisis iklim, keterbatasan informasi yang aplikatif dan efektif juga disebabkan oleh keterbatasan jumlah mutu dan sebaran data iklim. Beberapa faktor penting untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui memperbanyak peralatan atau stasiun pengamatan serta menyediakan dan pembinaan SDM untuk meningkatkan mutu pengamatan dan kemampuan analisis. Materi 4, perubahan iklim dan hubungannya dengan pertanian. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Percepatan pemanasan global merupakan akibat dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi yang mengubah peran dari efek rumah kaca. Aktivitas manusia juga dapat mengubah iklim bumi dan saat ini mendorong perubahan iklim melalui pemanasan global. Tidak ada kesempatan umum dalam dokumen ilmiah, media, atau kebijakan mengenai istilah yang tepat untuk digunakan merujuk pada antropogenik, perubahan yang dipaksakan, baik pemanasan global ataupun perubahan iklim dapat digunakan. Perubahan iklim akan berdampak kepada peningkatan tinggi permukaan air laut, meningkatnya jumlah bencana alam, pergeseran rentang geografis, dan kerusakan ekosistem. Dampak perubahan iklim akan dirasakan oleh manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Perubahan iklim akan memberi dampak di lautan, daratan, maupun di lapisan udara. Perubahan iklim terjadi melalui interaksi antar unsur iklim selama puluhan hingga jutaan tahun. Masing-masing unsur iklim memberikan pengaruh terhadap kondisi iklim dengan tingkat pengaruh dan berubah-ubah. Pengaruh perubahan iklim dapat dimulai dalam skala kawasan perkotaan, kabupaten, sehingga kawasan benua. Perubahan iklim dapat terjadi karena pengaruh dari luar berupa radiasi matahari maupun pengaruh dari dalam bumi berupa peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Pertanian merupakan hal yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sehingga adaptasi merupakan tindakan keharusan pada bidang pertanian. Misalkan perubahan musim dan berubah harus diatasi, antara lain menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan pertama, menanam dengan varietas tanaman pangan yang tahan terhadap suhu ekstrim, memperbaiki sistem irigasi yang lebih mampu menampung air agar pada musim kemarau panjang masih tersedia cadangan air. Beberapa petani telah menerapkan sistem pertanian organik yang tidak membutuhkan banyak air dan juga pestisida. Upaya pemerintah Indonesia antara lain mengembangkan sekolah lapang iklim yang digagas atas kerjasama Asian Disaster Preparedness Center dan Institut Pertanian Bogor, Dinas Pertanian Indramayu, dan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, agar para petani memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dan lain-lain. Masih banyak upaya adaptasi yang sudah dan sedang dikembangkan untuk dilaksanakan di Indonesia, termasuk salah satunya adalah
beberapa masyarakat adat di Indonesia yang selama ini memiliki pengetahuan yang arif atau pengetahuan tradisional dalam mengelola sumber daya alamnya, terus berupaya mempertahankan pengetahuan yang dapat menjadi upaya adaptasi perubahan iklim. Misalnya masyarakat adat Baduy, kesepuhan Dayak yang masih tetap mempertahankan sistem bertanam padi pada sistem tada hujan dan sistem sekali panen, dan mengikuti perubahan iklim yang terjadi dengan pengetahuan tradisional yang dimilikinya. Materi 5. Apa itu adaptasi perubahan iklim? Adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut NASA, hal ini merupakan salah satu bentuk respon terhadap perubahan iklim selain mitigasi. Adaptasi dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim karena tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi dan waktu tinggal karbon di atmosfer memakan waktu ratusan tahun. Maka bumi juga memerlukan waktu yang lama untuk kembali ke suhu normal. Oleh karena itu, pemanasan global tidak hanya akan memberi dampak pada generasi saat ini, namun juga generasi-generasi selanjutnya. Dengan dilakukan adaptasi, diharapkan kemampuan manusia menghadapi perubahan iklim dapat meningkat seiring dengan usahanya dalam mengurangi pemanasan global. Adaptasi di sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor paling rentan terhadap perubahan iklim, sehingga adaptasi merupakan tindakan keharusan pada bidang pertanian. Misalkan perubahan musim yang berubah harus diatasi antara lain menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan pertama, menanam varietas tanaman dengan pangan yang tahan terhadap suhu ekstrim, memperbaiki sistem irigasi yang lebih mampu menampung air agar pada saat musim kemarau panjang masih tersedia cadangan air. Beberapa petani telah menerapkan sistem pertanian organik yang tidak membutuhkan banyak air dan juga pestisida. Upaya pemerintah Indonesia antara lain mengembangkan sekolah lapang iklim yang digagas kerjasama dengan Asian Disaster dan Institut Pertanian Bogor, Dinas Pertanian Remayu, dan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, agar para petani memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Masih banyak upaya adaptasi yang sudah dan sedang dikembangkan untuk dilaksanakan di Indonesia, termasuk salah satunya beberapa masyarakat di Indonesia yang memiliki pengetahuan arif dalam mengelola sumber daya alamnya, termasuk beberapa upaya yang dapat jadi upaya adaptasi perubahan iklim. Misalnya sudah tadi ini. Belum, biar upaya mempertahankan pengetahuan Sudah yang tadi dapat. ini, cukup baca yang di sini. Itu yang terakhir tadi. Udah. Cukup kuliah video ke materi 6, mitigasi perubahan iklim dan upaya yang dilakukan pada sektor pertanian. Mitigasi perubahan iklim merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Mitigasi tersebut telah dicoba baik dari pemerintahan dan kelompok pecinta lingkungan. Menurut data, 3 negara yang paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca yaitu Amerika, China, dan Indonesia. Prediksi mengenai dampak perubahan di antaranya di Asia Tenggara pada tahun 2050 akan mengalami krisis air bersih. Di Eropa akan terjadi gelombang panas dan penyebaran penyakit yang sangat cepat. Selain itu, akibat suhu yang sangat tinggi akan terjadi kekeringan dan gagal panen. Di Indonesia sendiri diprediksi sebesar 45% lahan pertanian akan mengalami kerusakan dan sebanyak 2.000 pulau akan ikut terendam akibat air laut yang naik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat serius berkontribusi aktif untuk turut serta dalam penanganan perubahan iklim, seperti mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, dan hujan lebat, memberikan lebih banyak peneduh atap aliran udara di lumbung pangan untuk melindungi hasil panen ketika musim panas, di mana suhu menjadi lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.